Ada pendidikan indah di dalam Islam. Dan juga kepada siapapun, ustadz dan yang lainnya. Mohon di saat membahas tentang hal-hal hubungan intim misalnya, harus diangkat di bawahnya majelis. Supaya tidak jadi bahan guyonan di majelis tentang hubungan intim suami istri dan sebagainya. Buya masih ingat, mungkin yang Dr. Joko masih ingat zaman kita. Pernah enggak ada buku heboh namanya adik baru? Nah itu kan bukan hal yang, bagaimana ada gambar-gambar ini anak kecil ajar begitu, itu ada, bukan pendidikan. Nah, ini enggak ngerti ya, yang pokoknya enggak ngerti Anda mudah deh. Pokoknya yang tahu adik baru, buku adik baru waktu itu adalah pasti, itu adalah, kita di pondok cuman sangat terbatas, cuman kami hanya ngintip-ngintip berita saja, saya haus untuk mengetahui itu. Itu kan ada gambar-gambarnya, ini apamu, ini kan enggak dibenarkan. Anak kecil untuk mengetahui organ-organ, pokoknya dulu, kisah dulu. Ya, itu ijtihad sebetulnya pendidikan seks dalam Islam ada itu sendiri. Maka dalam Islam sendiri kami sampaikan kita singgung, pendidikan seks harus dong. Pendidikan seks itu bukan pendidikan melakukan seks, bukan. Memahami tentang pentingnya, dimulai dari menjaga kehormatan. Sehingga nanti suatu ketika, yang akan memetikmu harus orang yang bisa menghormatimu. Dari situ, karena dia akan bergaul denganmu dan sebagainya. Bukan langsung tutup poin kisah itu, bukan. Termasuk ini pendidikan seks, termasuk menjaga kenapa harus ranjangnya berbeda. Ini seks. Kenapa harus menutup aurat, seks. Kenapa harus jaga mata, seks. Di saat dia dipahamkan tentang begini loh ya. Kalau hati-hati loh, ada rambu-rambu ini loh. Kalau ada lampu merah, awas ya. Ini lampu merah, ini ya. Ini. Artinya apa? Di sana ada bahaya, nggak usah disebutkan. Jadi sekali lagi dijelaskan tentang aturan-aturan yang menarik, yang indah itu. Nggak usah disebutkan bahayanya, bebas dalam pergaulan. Nggak usah disebutkan kalau kamu zina, begini loh bentuk zinanya, nggak usah. Nggak perlu sampai, wah zina, kayak begini loh gambarnya zina. Loh, ini kan gila orang tua. Kalau masalah urusan yang itu nggak usah diajari, semuanya bisa. Itu sudah fitrah. Binatang pun juga mengerti urusan itu. Akan tapi bagaimana dia menghadapi masa itu suatu ketika nanti. Sehingga di saat seorang mengerti tentang kehormatan, tentang dosa di hadapan Allah, zina dan sebagainya, dia nggak akan mudah. Jangankan kok melakukan itu disentuh tangannya pun orang nggak mau. Ini pendidikan seks harus, cuman bahasanya bahasa syar'i. Bukan pendidikan seks lo lihat gambar-gambar ini loh. Nanti kalau ini mohon maaf, naudzubillah pakai gambar ini, main ini biar tahu ini, main ini. Tidak masuk itu adalah merusak mental. Coba pakar psikolog mengatakan rusak mental lihat gambar porno itu. Sehingga yang rusak adalah mentalnya malah. Jadi perlu, harus, tapi sudah ada. Nah itu nanti maksudnya kalau kurikulum Dr. Joko mengusulkan itu adalah di usia 15 sampai 18 itu nanti pendidikan seks. Wajib sudah mulai diajak bicara. Sehingga kalau mulai anak mulai mohon maaf ada tiba-tiba, kita harus sadar anak kita laki-laki. Di saat melihat perempuan kok matanya ke sana terus. Jangan langsung bergoai saat itu. Jadi nanti pulang saya harus bicara masalah ini. Dia ngelihat perempuan normal karena dia sudah mulai bangkit syahwat. Dia mungkin terpesona dengan mohon maaf bodinya segala macam. Manusia normal dia. Setelah itu sampai di rumah saya. Seorang laki-laki hebat nanti yang bisa menjaga adik perempuannya. Ya, jangan sampai adik perempuannya adalah diganggu oleh orang lain dan sebagainya. Termasuk laki-laki hebat yang menjaga perempuan lain. Makanya kita tidak boleh sayang melihat, memperhatikan perempuan dan enggak, dia mikir, oh iya tadi. Tapi kalau dipergoki termasuk matahkan tadi. Jangan nah ini ya bisa saja seperti itu. Kalau zaman dulu kan tidak gampang marah dokter ya. Kalau hari ini digituin, apaan sih mama? Jadi mungkin yang halus. Jadi justru orang tua itu peka. Kenapa anaknya kok tidak ada perempuan diikuti matanya? Berarti syahwat banget. Sudah ada kecenderungan di sana. Sudah mulai gede. Baru nanti diajak bicara khusus. Besok di saat ada perempuan, umiknya gini tok sudah nggak berani lihat lagi dia. Ada umik ini pertama. Akhirnya terbiasa dengan kebiasaan, Mbak. Itu pendidikan seks. Jangan pendidikan seks ya itu udah ada ini organ perempuan begini ya, ini kan itu gaman demu yang salah itu kan ditolak juga waktu itu. Yang ini organ perempuan begini, ini organ laki-laki begini, tujuannya untuk begini. Anak kecil belum apa-apa, memang belum paham. Tapi di saat orang sudah mengerti syahwat, hayalannya kemana-mana. Dan itu ya perlu, wajib, harus. Makanya pendidikan seks ini penting. Harus dong kalau tidak salah nanti. Termasuk nanti mohon maaf, gimana pendidikan seks menjauhkan di saat bangkit syahwat dan sebagainya. Supaya tidak masuk kebiasaan menyenangkan diri sendiri.
Apa sebabnya? Termasuk tidak boleh nonton film-film. Ini kan pendidikan nanti. Makanya orang tua kan harus ada kepekaan, melihat anaknya kon ini, melihat sesuatu. Harus kita. Cuman mohon maaf, kalau mengingatkan anak jangan anak kita tuh bukan orang yang hanya jasadnya saja dan pakai otaknya saja, tapi ada perasaannya juga. Sehingga kalau tidak kita sentuh perasaannya, dia paham itu jelek, tapi nggak mau. Akalnya ngerti itu jelek, tapi nggak. Dan kalau tidak, naudzubillah, mubahaya sekali. Tidak. Sehingga betul kami sampaikan, salah pendidikan seks, sehingga dia syahwat lihat ibunya, sampai ngintip ibunya waktu mandi. Itu kan gara-gara tidak dikasih pendidikan seks yang benar. Masya Allah. Terima kasih. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.